nikmat, yaitu diberi kesempatan oleh Allah masih bisa melaksanakan ibadah, digerakkan hati kita, diringankan langkah kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat isya berjamaah, dilanjutkan insyaallah dengan kita bertarawih. Semoga nikmat ini Allah jaga sampai akhir Ramadan. Ya, istiqomah ya, karena memang biasanya kalau sudah akhir-akhir Ramadan orang sudah mulai pindah tawafnya. Ya, kalau kita masih lihat banyak orang-orang yang dari rumahnya berjalan ke masjid, tapi juga banyak saudara kita yang tawafnya ke pasar. Ya, nah kita insya Allah jadi orang yang istiqomah ya. Sedikit yang akan saya sampaikan, kebetulan tadi Pak Ustadz Iskandar berpesan kalau tausiah katanya tolong juga sampaikan tentang masalah zakat fitrah. Ya, jadi sedikit saya akan sampaikan tentang masalah zakat fitrah. Apa zakat fitrah itu? Zakat fitrah juga disebut zakatul badan, zakat badan. Ya, karena memang zakat itu dikeluarkan dari diri kita, pembersih dari diri kita, dan juga diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang sifatnya fisik. Ya, artinya orang-orang mengeluarkan zakat fitrah itu sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Ya, yang namanya zakat fitrah itu apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah qutil balad, makanan pokok daerah itu. Kayak kita makannya apa? Nasi. Kita makannya nasi, kan nasi bahan pokoknya dari mana? Dari beras, ya jangan makan beras. Makan beras kita sama ayam. Begitu. Jadi makanan pokok kita itu beras. Yang dikeluarkan ya beras. Ya, makanya di sini Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan yang namanya mengeluarkan zakat fitrah itu dengan beras. Bahkan mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tidak sah orang mengeluarkan zakat fitrah dihitung seharga daripada makanan pokok. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan seperti itu, ya, ada yang mengatakan membolehkan, tapi jumhur ulama mengatakan daripada zakat fitrah keluarkan dengan beras. Ya, walaupun nanti mungkin ada orang yang mengeluarkan dengan uang, ya silakan aja. Berarti dia mengambil daripada pendapat yang lain selain daripada pendapat Imam Syafi'i. Gitu. Jadi yang keluarkan itu adalah makanan pokok daerah kita. Kita apa makannya? Beras. Makannya nasi asalnya dari beras. Makanan pokoknya beras. Ya, yang dikeluarkan beras. Begitu. Ya, jangan keluarkan yang lain. Walaupun ada yang mengatakan boleh diganti seharga itu dengan uang. Ada pendapat yang tersebut ya. Nah, nanti bijaksananya bagaimana? Lihat kebutuhan orang. Ya, kalau seandainya ada orang miskin, kita lihat orang ini kayaknya berasnya udah banyak banget orang pada bawain sama dia. Kita kepengen juga ngasih zakat kepada dia. Lihat, kalau dia berasnya udah banyak, mungkin duitnya nggak ada, bolehlah kita keluarkan zakat fitrah kita dengan mengasih uang kepada dia seharga beras tersebut. Begitu. Tapi umumnya mesti orang itu keluarkan sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin. Ya, satu sa' daripada makanan pokok. Kalau di Saudi sana Rasulullah
dengan tamar, dengan korma, atau dengan gandum. Tapi kita di Indonesia dengan beras. Begitu, itu yang dikeluarkan. Begitu, ya. Buat siapa itu? Buat laki-laki, perempuan, kecil, besar, dan dia adalah orang yang merdeka, bukan budak. Ya, laki-laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, ya, walaupun baru lahir, dia dikenakan yang namanya zakat fitrah. Kapan wajibnya zakat fitrah? Sebab nanti ada waktu wujud, ada waktu jaiz. Mengeluarkan zakat fitrah itu ada waktu wajib, ada waktu yang jaiz. Jaiz aja boleh. Kapan wajibnya kita mesti mengeluarkan zakat fitrah? Kalau sudah terbenam matahari di malam hari raya, itu wajibnya. Jadi mesti orang tuh mengeluarkan zakat fitrah, dia mendapatkan torfain. Torfain itu 2 ujung, mendapatkan bulan Ramadan dan mendapatkan malam hari raya Idul Fitri. Itu orang wajib. Jadi kalau ada orang dari awal Ramadan dia hidup, dia puasa, dia apa, belum sampai masuk malam hari raya meninggal, belum wajib. Ya, belum wajib. 1 hari mau lebaran, 1 hari mau malam takbiran, hari terakhir puasa, dia meninggal, belum wajib. Tidak wajib. Kenapa? Sebab tidak mendapati malam hari raya Idul Fitri. Maghribnya itu dia belum dapat. Begitu juga kalau ada orang lahirnya di malam hari raya Idul Fitri, maghrib, malam hari raya Idul Fitri, lahir tuh, wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Lahir di malam hari raya, wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Kan syaratnya mesti taufat, mesti 2 dapat ya. Ngalamin bulan Ramadan dan malam hari raya. Ngalamin enggak bulan Ramadan? Kalau nggak ngalamin wajib apa enggak? Wajib. Ya. Jadi anak yang lahir di malam hari raya nggak wajib. Karena dia nggak mendapati daripada bulan Ramadan. Kalau ada anak lahir jam 5 akhir bulan Ramadan, kemudian maghrib masuk hari raya Idul Fitri, kemudian dia meninggal, wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Kenapa? Dapat bulan Ramadan dan masuk malam hari raya. Tuh, itu yang wajib. Ya, itu waktu wajib. Jadi mendapati malam hari raya bagi orang yang memang dari awal sudah hidup. Kayak kita nih, insya Allah panjang umur. Ya, kita puasa, besok malam atau malam yang akan datang kita kan masuk malam hari raya tuh. Itu waktunya wajib. Tapi ada waktu jaiz, waktu yang diperbolehkan. Kapan? Min awwali Ramadan. Orang mengeluarkan zakat fitrah dari awal hari bulan Ramadan, boleh apa enggak? Boleh. Sah daripada zakatnya. Akan tetapi nanti dilihat, kan belum masuk waktu wajib ya? Belum masuk waktu wajib belum? Dari awal belum wajib, kan wajib nanti kalau terbenam matahari di waktu malam hari raya. Seumpama kita mengeluarkan zakat fitrah di hari pertama Ramadan atau kedua, ketiga, atau setengah daripada Ramadan. Kalau seandainya di akhir Ramadan, nanti kita lihat supaya zakat kita sah. Bagaimana caranya? Lihat waktu kita ngasih dia tuh orang yang miskin tersebut, waktu itu terakhir bulan Ramadan dia masih hidup apa enggak? Ya, ternyata dia belum masuk hari malam hari raya, udah meninggal. Ya, udah meninggal. Yang kita kasih zakat tuh udah meninggal tuh. Ya. Dia kan nggak dapetin malam wajibnya ya. Kan wajibnya itu waktu masuk malam hari raya. Kita udah kasih dari awal, tapi pas kita lihat, ya Allah, tetangga kita dia meninggal dunia, itu zakatnya itu belum sah. Kita mesti keluarin lagi. Ya, kalau dia masih hidup terus sampai malam hari raya, terus dia itu zakat kita sah. Bisa dipahami ya? Ya, jadi kalau seandainya kita mengeluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan, akhir Ramadan kita mesti lihat siapa yang menerima zakat kita dulu. Dia masih hidup apa enggak? Kalau udah mati, zakat kita itu belum sah. Kita mesti keluarin lagi.
Atau kita lihat ternyata waktu akhir Ramadan dia bukan jadi orang miskin, tapi jadi orang yang kaya. Mungkin aja tuh apa namanya bisnisnya jebol, ya, akhirnya jadi miliarder. Pas akhir Ramadan dia jadi orang kaya. Orang kaya mustahil apa enggak? Enggak mustahil. Nah zakat kita enggak sah tuh, belum sah. Kenapa? Sebab waktu mau wajibnya kita bayar, wajibnya dia udah jadi orang kaya, mesti kita bayar. Begitu. Ya. Atau kita umpama nih, kita membayar zakat untuk orang yang ada tanggungan kita. Contohnya umpama orang tua kita ya, kita bayar zakatnya. Waktu kita bayarin dari awal Ramadan, ya, sebelum akhir Ramadan mau masuk hari Idul Fitri, orang tua kita meninggal dunia. Kan kita berikan kepada fakir miskin tuh. Kita berikan kepada siapa? Fakir miskin, ya. Waktu orang tua kita meninggal, dia kan nggak wajib tuh. Kenapa? Sebab belum masuk malam hari raya udah meninggal. Itu katanya zakatnya boleh kita minta lagi. Kalau mau minta bisa lagi. Tapi ya nggak enak ya udah sedekahin aja buat orang tua kita. Begitu artinya begitu. Kalau ini namanya hukum ya, kita bicara masalah hukum. Kalau mau diambil lagi silahkan boleh. Ya, karena orang yang kita kasih buat zakatnya kepada dia yang apa udah meninggal begitu. Ya. Terus siapa lagi yang wajib nanti nerima daripada zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah itu wajibnya dia dapetin bulan Ramadan dan dia mendapati malam hari raya itu wajibnya. Kalau mati sebelum malam hari raya atau orang yang lahir setelah masuk hari raya malamnya, dia tidak wajib bayar zakat. Siapa yang mustahik? Nah ini yang mustahik. Yang mustahik itu ada 8. Di antaranya fakir, miskin, dan amil. Ini yang penting. Fakir miskin kita udah paham. Amil, siapa amil? Apa artinya amil? Wal amilina 'alaiha itu termasuk mustahik orang yang mendapatkan zakat. Tapi amil nggak sembarang amil. Amil itu yang dinamakan amil adalah orang yang memang ditunjuk oleh pemerintah atau badan yang sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Contohnya seperti Basnas ya dan lain sebagainya, ada lembaga itu yang memang resmi dari pemerintah yang mengumpulkan, yang menarik dan yang membagikan, itu namanya amil. Orang tersebut termasuk mustahik. Bagaimana kalau amil-amil yang ada di masjid-masjid kita nih? Ya, kan ada tuh yang mulai sekarang mungkin udah mulai nerima ya, yang duduk di atas meja tuh, yang menerima nyatin dan lain sebagainya. Itu termasuk amil apa enggak? Itu dia mustahik apa enggak? Itu tidak mustahik, tidak berhak mendapatkan daripada bagian zakat. Kenapa? Sebab yang namanya amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga yang berkaitan dengan itu, seperti orang-orang yang ada di lembaga Basnas, ya, yang ada di masjid-masjid kita, di musola-musola kita, itu adalah musa'idin namanya. Apa tuh? Orang-orang yang membantu untuk menerima orang yang mengeluarkan zakat ke tempat ini, bukan amil. Ini penting. Saya katakan begini penting karena nanti kalau dia bisa dikasih zakat, zalim, mengambil hak yang bukan haknya, begitu. Ya, amil itu bukan yang di masjid-masjid. Kalau di masjid-masjid memang orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga yang ada di pemerintah, maka dia termasuk dapat mustahik. Tapi kalau tidak, cuma hanya sekedar membantu begitu yang ada di masjid dan musola, itu bukan amil, itu namanya musa'idin, orang-orang yang membantu saja. Ya, dan itu pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Kecuali memang dia juga orang fakir. Kecuali yang jadi musa'idin itu adalah orang-orang yang miskin. Ya, dia diambil, dapatnya bukan dari amilnya, tapi dari apa? Dari fakir miskinnya. Begitu. Ya, tapi kalau dia orang kaya, dia orang yang istilahnya kebutuhannya cukup, ya, itu cukup jadi pahala yang besar. Karena apa? Membantu orang itu pahalanya luar biasa. Begitu. Kalau dia dibagi
yang membagi jadi zalim, yang dia menerima dia juga zalim karena memakan hak yang bukan haknya. Begitu, ya, bisa dipahami. Dan satu lagi, terakhir nih, udah kelamaan takutnya ya. Terakhir nih yang banyak orang salah, bukan orang salah, mungkin pengertiannya, ya. Wa fi sabilillah, orang-orang yang di jalan Allah. Siapa sih itu mustahik yang disebutkan oleh Allah termasuk fi sabilillah? Siapa fi sabilillah? Fi sabilillah itu tidak termasuk di dalamnya guru, tidak termasuk di dalamnya kiai, tidak termasuk di dalamnya imam-imam masjid. Yang dimaksud dengan fi sabilillah, Rasulullah SAW menerangkan al-ghazin fi sabilihi, yaitu orang yang mustahik, yang golongan fi sabilillah adalah orang yang memang berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak dibayar oleh pemerintah. Jadi mujahidin. Ini orang mustahik termasuk fi sabilillah. Tapi kalau ada guru, ada kiai, ada imam-imam umpamanya di masjid, dia bukan mustahik. Jadi jangan ada orang membayar zakat kepada kiai. Pak Kiai, ini saya sedekahkan zakat saya buat kiai. Nggak boleh. Bukan mustahik. Ini saya serahkan untuk ustadz, bukan mustahik. Yang memberinya zalim, ustadznya juga yang menerima zalim, karena bukan haknya dia. Bukan guru, bukan orang-orang yang ngajar, bukan kiai, bukan ustadz-ustadz. Yang dimaksud di sini adalah ghazin fi sabilihi, orang yang memang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengeluarkan zakat, hati-hati ya. Hati-hati, jangan dikasih ke guru, jangan dikasih ke kiai. Kecuali emang kiainya itu miskin. Mungkin di daerah, di kampung-kampung emang nggak ada pencariannya, makannya seadanya, dapat dari orang. Jadi dapatnya bukan karena dia gurunya, bukan karena dia kiainya, tapi dia mustahiknya karena apa? Miskinnya. Paham tuh ya? Paham ya? Satu lagi sedikit. Kalau kita mengeluarkan zakat, kita punya anak, kita punya tanggungan. Ada anak-anak yang sudah balik, ada anak-anak yang belum balik. Anak-anak yang belum balik, umpama kita punya anak 5, yang 3 sudah balik, ya, yang 2 belum. Ada istri kita keluarkan tuh buat istri kita dan anak kita yang 2 yang belum balik. Bagaimana yang sudah balik tapi dia belum bekerja? Dia digolongkan orang yang sudah tidak wajib tanggungan oleh orang tuanya. Ya, walaupun dia belum bekerja. Anak kita sudah balik paham ya, coba ya. Udah balik, udah paham ya. Berarti kalau ada anak yang sudah balik, bagaimana nih orang tua waktu nyerahin zakat fitrah buat dia? Ya, orang tua nih kepada anak yang udah balik ngomong dulu, wahai anakku, saya keluarkan zakat fitrah kamu ya, nanti bapak yang keluarin. Mesti izin. Yang sudah balik. Kalau yang belum balik masih silakan aja, langsung dikeluarin ke masjid mau kemana dan sebagainya. Tapi kalau anak yang sudah balik itu izin dulu orang tua. Karena di dalam kitab Al-Aham disebutkan katanya la tujzi'u, nggak cukup bagi anak yang sudah balik, orang tuanya langsung aja nggak pakai izin kepada dia, langsung ngeluarin zakat fitrah. Jadi kalau punya anak-anak yang sudah balik nih, kita bilang dulu, zakat kamu saya keluarkan ya, itu orang tuanya begitu. Atau yang kedua caranya, bagaimana kepada orang yang sudah balik, anak sudah balik, diibraz. Apa itu ibraz? Kita sediain beras. Ini beras fitrah kamu. Kamu yang niatin, kamu yang nyerahin sendiri. Begitu. Itu kalau anak yang sudah balik. Tapi kalau yang belum balik atau orang-orang yang ada di dalam tanggungan kita selainnya istri, anak-anak yang belum balik atau ada orang tua di rumah kita, maka kita boleh saja langsung keluarin. Tapi anak-anak yang sudah balik, kita mesti izin. Satu tuh izin caranya, atau ikutin cara yang kedua, kita ibraz. Ibraz tuh kita bagi dia. Ini berasnya udah siapin nih, 3,5 liter, 3,5 liter. Ayo yang udah balik mana? Tidak, niatin sendiri, keluarkan sendiri. Supaya apa? Mereka terbiasa dengan syariat Islam. Ya, anak yang sudah balik harus sudah ngerti syariat Islam. Jangan sampai dia ada wajib zakat tapi dia nggak tahu-tahu.
waktunya nanti orang tuanya nggak ada, dia nggak keluarin zakat fitrah. Begitu. Wallahu a'lam. Bisa mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya walaupun waktunya udah kelamaan ya. Mudah-mudahan insyaallah sedikit. Sebenarnya ini pembahasannya panjang ya, tapi insyaallah sedikit paling kagak poin-poinnya kita bahas. Mudah-mudahan insyaallah jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.